Central. 19 not either. Okay, nothing further. Just take Cammy in the corner. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat akan menerima pelimpahan kasus pencurian dengan tersangka anggota Dewan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat aktif, yaitu Saudara Budi Aswar. Saat ini Budi Aswar disangka melakukan tindak pidana pencurian atas buah tandan sawit pada perusahaan anggota Makin Group. Kronologis penetapan tersangka Saudara Budi Aswar adalah ketika yang bersangkutan yang merangkap menjadi Ketua Koperasi Pelanggan Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerintahkan 3 orang anggota koperasi yang memiliki kendaraan untuk mengangkut BTS buah tandan segar kelapa sawit pada petak milik PT Rimbo Jaya, salah satu anak perusahaan dari Makin Group, yang mana buah-buah sawit tersebut sudah berada di pinggir jalan, dan pada saat melakukan pengambilan tanpa dilakukan persetujuan secara sah dari pemilik lahan. BTS tersebut yang kemudian diangkut oleh tersangka atas perintah tersangka memiliki nilai sebesar 200 juta rupiah, yang mana dengan keberadaan tandan buah segar sudah berada di pinggir jalan, otomatis para pengepul atau pengangkut secara kebiasaan melakukan pengambilan BTS tersebut tanpa konfirmasi terlebih dahulu, mengingat biasanya BTS yang sudah berada di pinggir jalan siap angkut. Oleh karena itu, 3 orang yang diperintahkan oleh tersangka tanpa berpikir panjang juga langsung mengangkut kepada alat transportasi yang mereka gunakan. Lokasi pencurian tandan buah segar kelapa sawit berada di lokasi Afdeling 6, Komplek Tanggorajo, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang apabila ditempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam perjalanan dari kota Tungkal. Oleh karena itu, pada saat dilakukan penyisiran oleh tim keamanan dari PT PSI Produk Sawit Indo, diketahui bahwa barang-barang yang sudah berada di pinggir jalan seharusnya bukan diangkut oleh kendaraan yang digunakan tersangka, sudah hilang. Oleh karena itu, proses tetap berlanjut walaupun tersangka tetap anggota dewan.
Dalam penegakan hukum pencurian yang melibatkan anggota dewan, penyidik Polda Jambi pernah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, yaitu selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian dilakukan penangguhan penahanan, dan hingga saat ini Rabu tanggal 15 September 2021 saat pelimpahan perkara tahap 2, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, mengingat 3 sopir atau tersangka yang terdahulu yang sudah disidang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan divonis selama 10 bulan. Penetapan tersangka sejak Juni 2021 mengalami kendala hingga bulan September 2021, yang mana tersangka sejak memperoleh kasus pidana ini sudah dikeluarkan pada BRI Syariah Cabang Bungo, sehingga tim juga kesulitan pada saat melakukan penyerahan dokumen atau panggilan tersangka. Dari informasi yang kami peroleh, tersangka bekerja kembali di finance atau lembaga pembiayaan di Kota Jambi. Oleh karena itu, tim langsung bergerak menuju kantor guna memastikan yang bersangkutan ada di Jambi. Rekan-rekan, hari ini Senin tanggal 6 September 2021, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi telah melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan inisial AL, di mana AL ini bertugas sebagai atau jabatannya sebagai account officer di BRI Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo. Modus operandinya adalah di mana tersangka ini bekerja sama dengan pihak lain yang mungkin sedang didalami oleh penyidik, memalsukan, membuat fiktif nasabah-nasabah yang akan mengambil kredit di BRI KCP Muara Bungo, sehingga seluruh data nasabah dipalsukan, permohonannya, identitas dan sebagainya, termasuk ketika kredit dicairkan dibuat juga kredit palsu, rekening palsu dari seluruh nasabah yang fiktif ini.
sehingga uang yang diambil oleh tersangka ini dari KCP ini sebesar 13,9 miliar rupiah lebih. Nah, uang 13,9 miliar ini menjadi kredit macet dan menjadi outstanding yang tidak dapat dilunasi oleh tersangka bersama rekan-rekannya. Tersangka ini setelah melakukan pemeriksaan sesuai standar COVID-19 yaitu PCR, kemudian dilakukan penahanan untuk selama 20 hari ke depan, dan sementara ini kita titipkan di Rutan Polresta Jambi sambil menunggu penyelesaian penyidikan terhadap tersangka yang bersangkutan. Terima kasih. Kejaksaan Tinggi Jambi telah memiliki tim pengaman pembangunan strategis. Untuk kali ini tim akan melakukan monitoring kepada pekerjaan yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai 6 Sumatera yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Dari Kota Jambi kita akan bergerak menuju lokasi kurang lebih 40 km ke arah timur, menyusuri Sungai Batanghari dekat lokasi wisata Candi Muaro Jambi.
Tim yang dipimpin oleh Saudara Andre selaku Kasih D, Kasih Pengamanan Pembangunan Strategis, akan melihat perkembangan progres pendalaman alur Sungai Purba Kanal Muaro Jambi, di mana proyek tersebut memiliki nilai baku anggaran 20 miliar dan telah dimenangkan oleh PT Mandiri Ardiatama dengan nilai kurang lebih 15 miliar. Ya, Pak KPK. Siap. Siang, Pak KPK. Siang. Pak KPK, jelang sore kami dari tim pengamanan pembangunan strategis hubungan dengan jet kita yang ada di kanal Candi Purba ini, mungkin ada beberapa hal yang kami monitoring ya Pak ya. Kebetulan ini jet kita bersama dengan Balai Wilayah Sungai dalam kegiatan normalisasi kanal Purba Candi Muaro Jambi ya Pak ya. Itu. Kegiatan ini sejak kapan nih Pak? Dilaksanakan. Baik Pak, izin. Sebelumnya terima kasih kepada tim dari Kejaksaan PPS yang hadir bersama kita di sini. Kita dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, PPK Sungai dan Pantai. Kebetulan kegiatan kita di tahun anggaran 2021 ini ada kegiatan yang namanya normalisasi kanal Purba Candi Muaro Jambi. Dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini mendapat atensi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi dan kita didampingi dalam pekerjaan ini. Ada kebetulan di sini ada Pak Andre mewakili dari Kejaksaan Tinggi yang senantiasa memonitor kita terkait pekerjaan di lapangan. Perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan normalisasi atau galian Pak. Galian di sepanjang area Sungai Berembang dan Amburan Jalo sekitar kurang lebih 10 km. Ini kontraknya dimulai di tanggal 29 Januari 2021, STMK-nya di tanggal 3 Februari 2021 dan akan berakhir di tanggal 30 September 2021. Untuk progres kegiatan sampai saat ini kurang lebih sekitar 80,5% sampai dengan saat ini Pak. Untuk volume pekerjaannya galiannya kurang lebih sekitar dengan long arm itu galiannya sekitar 297 ribuan Pak. 297 ribu. Galian di atas ponton kurang lebih sekitar 56 ribu. Kubik yang akan dikerjakan oleh rekanan. Dalam hal ini rekanan itu pemenangnya adalah PT Mandiri. Kira-kira kendala dan hambatan dari balai sendiri maupun dari pelaksana terhadap kegiatan ini gimana Pak? Untuk Biar kami kendala pun tahu dari tim PPS kira-kira apa yang bisa kami berikan masukan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Karena tim PPS itu nanti akan melihat pengamanan pekerjaan terhadap pembangunan normalisasi kanal ini, baik terhadap orang, baik itu terhadap material pekerjaan atau aset, maupun hambatan-hambatan lainnya gitu Pak. baik Pak. Untuk hambatan sendiri mungkin bisa kita saksikan bersama Pak bahwa untuk hasil galian ini berada di kiri kanan sungai Pak. Jadi kiri kanan sungai ini merupakan lahan warga. Jadi memang perlu pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar lokasi hasil galian yang dijadikan tanggul ini bisa kita manfaatkan Pak dengan izin dari masyarakat, Jadi mungkin yang pada saat kemarin kita diskusi di awal Pak, pada saat kita ke Kejati di awal memang sudah kita sampaikan bahwa problemnya masalah lahan Pak.
lahan untuk hasil galian jadi tanggul. Selama ini komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan bagaimana, Pak? Sejauh ini Pak berjalan Apakah lancar. mereka komplain terhadap pekerjaan ini? Sejauh ini masyarakat mendukung Pak, sehingga ada surat pernyataan dari masyarakat bahwa mereka sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak PPK. Mungkin kami dari tim PPS Pengamanan Pembangunan Strategis dari 33 Jambi akan memberikan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap pekerjaan ini, karena kami dalam hal ini sangat mengapresiasi kegiatan normalisasi ini supaya kegiatan ini bisa kita cegah, ya kan, kita punya daya tangkal terhadap gangguan, hambatan maupun tantangan. Jadi mungkin nanti kalau ada kira-kira gangguan, hambatan dan lain-lain dalam pekerjaan ini, tolong disampaikan kepada tim pengamanan pembangunan strategis biar kita pecahkan dan kita berikan solusi-solusinya gitu, supaya proses pembangunan terhadap normalisasi ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak ada hal-hal yang buruk gitu. Artinya tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal ini. Ya, mungkin itu aja Pak PPK. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak, sore Pak.